Oke, baiklah, mungkin nggak bisa full layar, satu layar, maaf. Mungkin jaringan agak susah. Baiklah, akan saya buka. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Saya adakan bagaimana dengan timing into definite of. Nah, gunaan webinar saya ini memperkenalkan dasar data science, peran penting dalam menganalisis dan mengolah data menjadi wawasan berharga. Jadi saya sedikit memberikan konsep dasar data science serta memahami cara penerapannya di berbagai industri. Nah, yang kita harus tahu dulu ya, data science itu apa. Jadi data science ilmu yang matematika, statistik, teknologi, dan knowledge untuk mengekstraksi wawasan dari data tersebut. Jadi data science ini fokusnya pada matematika, statistik, dan teknologi, di mana nantinya akan ketika ada kebutuhan dari pengguna ingin dibuat gitu oleh data scientist, maka data scientist itu akan ngebuatnya berdasarkan data yang diberikan oleh klien gitu. Nah, mungkin dari data tersebut nanti diolah menjadi machine learning ataupun prediksi yang diinginkan oleh klien juga. Nah, di sini ada tujuan dari data scientist, di mana mereka membantu mengorganisasi dan memahami pola dari data historis. Kedua, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Ketiga, membuka peluang untuk inovasi produk dan layanan. Dan keempat, menerapkan luas di berbagai industri seperti kesehatan, keuangan, dan manufaktur. Data scientist ini nantinya sangat terbuka untuk peluang pekerjaannya ya, karena tidak hanya untuk memprediksi bisnis saja, tapi dia juga atau seorang data scientist itu bisa menerapkan keilmuannya di dalam berbagai bidang industri, terus retail, terus kesehatan, karena kan setiap perusahaan atau setiap industri itu bakalan ada data historis yang dikumpulkan baik harian, mingguan, maupun bulanan. Nah, seorang data scientist itu, mereka itu setelah mendapatkan data dari pengguna, pastinya mereka mengumpulkan secara kolektif. Habis itu yang kedua, membersihkan data, di mana membersihkan data ini untuk menghapus kesalahan dan mengisi nilai kosong. Kenapa nilai kosong itu harus dihapus? Karena nantinya kalau misalkan tidak dihapus atau bukan dihapus tapi diisi ya. Jadi diisinya itu bisa saja menggunakan nilai rata-rata dari keseluruhannya, mediannya, maupun modusnya. Selanjutnya, yang ketiga itu menganalisis data dengan menggunakan teknik analisisnya ya, ada macam-macam. Menganalisis data juga harus urut ya, tidak boleh yang dalam keadaan data itu belum dibersihkan. Habis itu setelah dianalisis data juga, biasanya hasil analisis itu biarin terlihat jelas gitu ya. Dia biasanya data scientist itu memvisualisasikannya. Oke, sebentar. Mungkin ini sudah bisa layar penuh. Nah,
Habis itu yang keempat, membangun model. Seperti yang udah saya jelaskan tadi, membangun model ini ketika ingin memecahkan suatu masalah gitu. Misalkan ingin mengetahui kualitas barang gitu. Nah, bisa saja menggunakan machine learning dengan metode CNN karena dia akan mengklasifikasikan suatu barang tersebut kualitas yang buruk atau yang baik. Habis itu yang kelima ada mengevaluasi model karena gitu modelnya pasti kan ada kekurangan atau errornya masih terlalu banyak atau akurasinya itu kurang dari sekitar 60 sampai 65% itu setahu saya minimal untuk akurasi yang baik digunakan ya, itu minimal. Habis itu yang keenam ada mengkomunikasikan wawasan, di mana setelah itu semua dilakukan dari langkah 1 sampai ke 5, dia data scientist itu harus menyajikan hasil dalam bentuk visualisasi maupun dashboardnya. Selanjutnya, maaf ini mungkin ada kesalahan. Jadi di dalam data science itu juga punya tantangan ya, di mana tantangannya itu ada data yang berkualitas rendah atau tidak lengkap karena ya dan buatan manusia ya, pastinya ada yang kesalahan ataupun kekurangan ataupun tidak lengkap maupun kosong gitu nilainya. Habis itu kedua, memilih algoritma yang tepat untuk masalah tertentu. Kenapa algoritma itu sebagai tantangan? Karena kalau misalkan kita salah memilih algoritma itu kan tidak akan bisa untuk membuat machine learning-nya gitu ya, modelnya. Kalau misalkan nggak tepat dalam suatu kasusnya, pasti kan dia nggak akan bisa gitu. Contoh, misalkan ingin membuat machine learning yang klasifikasinya itu tingkat akurasinya tinggi, itu maka harus pakai SFM. Kalau misalkan selain SFM itu sebenarnya bisa, cuman kurang akurasinya kurang tinggi gitu, ataupun memang performanya lama, cuman pasti lebih baik hasilnya. Terus yang ketiga itu ada keamanan dan privasi data, di mana tantangan dalam data science itu juga kan rawan keamanannya ya, karena kan kita mengolah data, maka dari itu seorang data scientist itu harus punya integritas yang tinggi dalam dirinya untuk menjaga privasi data dari klien atau seseorang yang memberikan data kepada data scientist itu sendiri. Habis itu yang keempat ada membutuhkan kolaborasi lintas fungsi atau yakni dari seorang data engineer, analis, dan ahli domain lainnya. Nah, ini adalah penerapan data science dalam berbagai industri. Yang pertama, contohnya itu ada e-commerce, di mana e-commerce ini rekomendasinya berupa produk, bisa personalisasi pengalaman pengguna juga bisa. Di situ yang kedua, di dalam kesehatan, di kesehatan ini contohnya itu kayak diagnosis penyakit, pengelolaan rumah sakit juga. Habis itu yang ketiga, keuangan. Di dalam keuangan ini data science penerapannya itu bisa untuk bisnisnya. Habis itu yang mengatur ya sebagai prediksi gitu, kayak mengoptimasi suatu produksi. Nah,
data scientist itu setelah mendapatkan data, biasanya mereka membuat dulu kuesioneris berupa form pengisian ataupun wawancara secara langsung. Nah, di mana contohnya sebagai berikut ini, saya pernah membuat form untuk mengetahui seberapa penting sistem yang saya akan buat atau model yang saya buat. Jadi ini adalah contoh hasilnya. Ini ada satu, apakah Anda mengetahui apa itu data? Karena di sini saya lebih banyak mengolah data, makanya itu yang saya tanyakan kepada orang lain, atau ini itu apa itu data, habis itu apakah usaha Anda memiliki data, habis itu seberapa sering Anda mengumpulkan data, terus apakah sudah melakukan analisis terhadap data yang dimiliki, habis itu pernah menggunakan atau tidak analisis data, habis itu ada software apa sih yang biasa kalian gunakan dalam analisis untuk menganalisis data tersebut, habis itu lainnya. Nah, ini adalah contoh collab-nya ya. Sebentar akan saya kirimkan. Sebentar ya, ini akan ya. Oke, ini udah tercharge. Sebentar, ini nggak bisa oh bisa nih. Saya salin dulu. Oh, nggak bisa disalin, baik. Akan saya kirimkan dulu ke WhatsApp ini. Baik, ditunggu sebentar. Nah, ini adalah langkah-langkah di dalam data science untuk mengolah data. Itu bisa seperti ini ya langkah-langkahnya. Nah, di sini contohnya itu saya memprediksi berupa di mana saya di sini memasukkan data, di mana data yang bersumber dari Kaggle, tapi di sini nggak ada data karena ini menyambung ke drive saya. Habis itu, nah, yang pertama itu kita harus ngebuka atau menghubungkan ke data yang kita tuju.
Di sini saya menggunakannya kan Google Drive, berarti seperti ini area-nya berupa drive mode. Habis itu kontennya apa, saya namain konten. Nah, habis itu memang saya namakan itu. Habis itu di sini saya menggunakan import pandas, di mana untuk membaca datanya ya. Nah, ini data yang akan saya baca, yaitu data ini, data penjualan. Habis itu dibaca datanya dibaca, mungkin tidak perlu semuanya, jadi hanya sesuai keinginan atau sebagai sampel nantinya untuk di pemodelannya. Nah, di sini saya ingin melihat 5 saja dari data tersebut. Habis itu ada info, di mana ini itu untuk kita ketahui ya, apakah ada data atau nilai yang kosong, data yang lengkap gitu. Nah, di sini kebetulan 0, berarti di sini semuanya terisi, tidak ada yang kosong. Seperti itu. Habis itu, nah ini untuk mengetahui lebih jelasnya ya, data is null.sum. Itu untuk mengetahui kayak di nomor pesanan itu ada berapa yang kosong, kebetulan ini SKU induk juga 0, habis itu nama produk juga 0, habis itu di harga modal juga 0, harga awal 0, harga diskon itu 0 juga, habis itu jumlahnya 0, total harga 0, kota dan provinsinya juga 0. Terus datanya itu berupa tipe integer. Habis itu data pre-processing. Seperti tadi ya, sebenarnya yang tadi saya sebutkan itu termasuk ke data pre-processing, cuman ini saya salah aja naruh headingnya gitu. Habis itu di sini ada pembentukan modelnya. Pembentukan modelnya itu saya membuatnya menggunakan library state model, API, habis itu scikit-learn linear model, habis itu linear regression. Kenapa linear regression? Karena untuk di sini untuk memprediksikan. Selanjutnya di sini ada query di mana include list ini untuk memasukkan listnya. Habis itu apabila benar itu dia akan bentar. Apabila dia true berarti akan langsung ke sini ya, dia akan print. Oh enggak, maaf. Ini apabila benar dia akan masuk ini. Dia akan membuat kolom baru dengan include list data tadi. Habis itu di mana list itu ditambahkan dengan kolom baru. Nah, kolom baru itu akan dimodelkan dengan itu. Nah, di situ setelah di value juga
dimasukkan ke kolom baru tadi. Jadi kalau misalkan udah selesai nih, dia ngebuat modelnya, habis itu masuk ke kolom baru. Habis itu dia di bagian sini saya kurang paham. Di sini mungkin threshold itu diatur tingkatan warna untuk visualisasi prediksi bisnisnya. Habis itu di base future itu untuk new ya. Jadi setelah di thresholdkan, habis itu di buat new Vega, habis itu diubah apabila sudah benar gitu, maka di printkan dengan dimana di sini akan membuat visualisasi datanya dari bisnis tersebut. Habis itu habis itu dia akan if not change itu menjalankan enggak di sini ya tadi. Habis menguji penghapusan variabel yang udah ada, itu dia membuat model untuk variabel yang udah ada di sini tadi, seperti itu. Habis itu di sini menjalankan stepwise regression, di mana dengan total harga, habis itu Y-nya dengan total harga produk, habis itu ada future yang terpilih itu akan terprint kan. Habis itu dia membuat model akhir dengan fitur yang terpilih, yaitu fitur yang sudah melewati stepwise regression dan juga select features. Habis itu di sini tertampil ya outputnya itu ada di sini, berarti kan dari datanya itu berarti saya telah menambahkan jumlah, harga setelah diskon, SKU, harga awal dengan variabel, misalkan variabel target produk itu dengan model OLS, metode least square dengan waktu 20 November, seperti dengan tipenya itu non robust, dan R square ini 0,97. Gimana kayak hasilnya ya. Habis itu di sini saya melakukan select feature, di mana di sini menampilkan hasil yang tadi ya dalam bentuk tabel. Saya membagi data ini menjadi dua, yaitu data prediksi. Menjadi data prediksi, cuman ada
dua, yaitu yang pertama dan yang kedua. Nah, di sini outputnya itu array, karena kan dua, berarti dua matriks, berarti dia berbentuknya array. Kalau misalkan dalam ini itu, matriks itu dua array ya. Habis itu, sebentar. Di sini ada visualisasinya ya, di mana visualisasinya ini saya gunakan untuk prediksi dengan nilai sebenarnya itu berapa. Nah, untuk membuat tampilan visualisasi kayak gini tuh kita perlu library matplotlib, di mana plotlib itu pastinya untuk membuat ini ya, membuat visualisasi berupa bar chart, habis itu line chart, atau diagram batang, dan lain sebagainya. Di sini ada itu saya bagi data trend dan juga testing. Gimana saya menguji 80% itu data latih dan 20% data uji. Habis itu saya memprediksi dan evaluasi modelnya itu menggunakan data iLog. Ada array 1, habis itu array yang kedua itu saya juga menggunakan data iLog juga. Maka dia akan ini yang di habis itu saya menampilkan yang array 1, maka dia akan seperti ini ya. Dimana ada perbedaan. Di sini tuh array 1 itu saya nggak masukin tanggal dan harga produknya. Jadi dia kayak jadi kayak sebelum dijual gitu. Jadi ini di penjualannya tanggal berapa dan harga yang telah saat dijual itu berapa. Habis itu ada membagi data ke dalam data pelatihan yang tadi ditambahkan lagi biar masuk ke linear regression. Kalau tadi kan di OSM ya. Nah, linear regression ini menggunakan data pelatihan juga training. Nah, ini hasilnya. Habis itu memprediksi hasil untuk data uji itu akan menghasilkan mean square error-nya itu sebesar segini. Sudah sedikit ya, errornya sudah sedikit, dan R square-nya itu 0,99 itu berarti sudah 90%-an ya hasil prediksiannya. Habis itu inilah hasil dari plot hasil dari perbandingan data aktual dan hasil prediksi, di mana data aktualnya diprediksikan dengan yang tadi ini. Nah, berarti hasilnya sama ya, nggak yang terlalu jauh titiknya. Maaf. Jadi data aktualnya itu misalkan targetnya itu sebesar 120 ribuan dan ternyata hasilnya itu mencapai sedikit, mungkin agak ke bawah, mungkin 117-an. Habis itu di dalam sini misalkan targetnya itu adalah 115, tapi dia hasil prediksinya mungkin 113-an. Dan misalkan sini tuh targetnya itu misalkan 100
160 ribuan ternyata, oh maaf, mungkin targetnya itu 180 ribuan, tapi targetnya 160-an. Habis itu di sini ada, mungkin di sini uh, data aktualnya itu misalkan di sini lebih 280 ribuan, 55 ribuan. Berarti kan nggak terlalu jauh, makanya dia hasil prediksinya itu udah 80%. Oke, balik lagi ke sini. Nah, jadi tuh yang apa yang telah saya jelaskan, itu langkah-langkahnya ini ya. Jadi dikumpulin atau diterima gitu data yang diberikan oleh klien. Tadi kan data penjualan ya, habis itu dibersihkan datanya atau ya minimal dilihat terlebih dahulu atau ada apa enggak nilai kosongnya. Karena kalau misalkan ada nilai kosong itu nanti hasilnya akan untuk langkah-langkah selanjutnya. Misalkan kita mau mengetahui korelasi gitu. Nah, kalau misalkan korelasi ada nilai kosong, dia nggak tahu seberapa tinggi korelasinya. Itu kan uh, untuk mengetahui hubungan antar variabel ya, ada hubungan atau enggak. Habis itu dianalisis datanya. Datanya itu yang aku udah kasih tahu visualisasinya itu kan. Habis itu dievaluasi. Dievaluasi itu mungkin di bagian mana ya? Di bagian mana ya evaluasi itu? Di bagian evaluasinya tuh di sini. Jadi sudah ada prediksi. Nah, ini di menentukan dia tuh errornya itu berapa persen dan hasilnya itu berapa. Errornya itu ada berapa dan keakuratannya itu berapa persen. Oke. Mungkin apa lagi yang belum saya sampaikan ya? Sebentar. Nah, pada bagian ini ya, privasi data. Apalagi kalau misalnya tadi itu kan menggunakan data dari kayak data real gitu, yang dari atau bisnis, pemilik bisnis langsung itu, maka kita harus privasikan betul. Tidak boleh, apa ya, walaupun orang lain itu pengen tahu aja gitu, tapi sebenarnya nggak boleh. Itu adalah privasi. Bahkan kalau misalkan orang yang sudah mengetahui untuk di dalam data science itu seharusnya tidak perlu ingin tahu isi dalam dari pelanggan apa data pemilik UMKM, karena kan di situ ada pastinya kan ada nilai data yang hanya diperbolehkan perusahaan tersebut yang ketahui saja. Di situ
di bagian mana ya? Nah, ini tuh tadi itu salah satu contoh tujuan ilmu data science yang saya buat gitu. Kenapa? Karena aduh, mengambil keputusan bukan hanya mengambil keputusan, sebenarnya yang mengambil keputusan itu dari pemilik UMKM-nya. Saya memprediksikannya saja, apabila setelah itu pastinya kan pemilik UMKM-nya akan bertindak untuk membuat keputusan dari data tersebut. Baiklah, mungkin udah segitu aja dari saya. Apakah ada yang bertanya? Apa guna data science? Mana tadi? Data science, kehidupan sehari-hari itu mungkin contoh langsung. Jadi di Instagram, Twitter, di waktu untuk informasi yang hanya itu, misalkan kalau keamanan digital gitu ya, menggunakan seksi curiga penipuan gitu ya. Jadi di risiko kehilangan uang atau pencarian. Habis itu saya menjelaskan dengan kan biasanya ini ya kayak data-data juga sama data standar gitu. Kalau setahu saya beda ketiga itu, kalau data engineer itu kayak dia fokus di deep learning-nya, jadi tanpa ada seorang data engineer itu deep learning model machine learning yang menggunakan deep learning itu bukan dia gitu sebagai job desk-nya intinya gitu. Terus kalau data scientist itu yang seperti tadi, yang menggabungkan ilmu matematika, statistika, komputer yang akan dibuat modelnya gitu. Terus kalau data analisis itu biasanya yang membantu meningkatkan penjualan gitu ya. Jadi mengukur insight yang akan diperoleh oleh suatu bisnis. Nah, manfaat data scientist yang lainnya itu banyak, bukan hanya di dunia bisnis aja gitu ya, tapi akan diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari itu terlihat lah gitu. Apalagi intinya itu yang ada di aplikasi media sosial seperti itu. Oke, mungkin udah 40 menit. Saya juga akan ke kampus. Mungkin nggak bisa lebih dari 20 menit. Satu lagi ini aja dari Kak Lukmanul. Baik, akan saya kirim sebenarnya. Sebentar ya, Kak. Nih, ini mungkin boleh
Kak, tapi mungkin ya kan saya hari ini soalnya itu kayak belum ada halaman yang enggak penting. Sebentar ya Kak. Oke, nah, sudah. Baiklah, sekian aja dari saya. Mungkin ada sesi foto. Ini akan saya screenshot. Sebentar ya, saya pakai jiwa. Oke, udah sekian dari penjelasan saya.